Apakah kami kaum minoritas tidak bisa berhak dan bahagia merdeka atas pilihan kami sendiri? Sampai-sampai kami beribadah juga harus diintimidasi. Jadi pertanyaan besar saya kepada pihak-pihak berwajib bahkan pemerintah, sejak kapan orang bertemu Tuhannya harus minta surat izin? Sejak kapan orang mau bertemu sampai ciptanya harus pakai surat izin? Masa saya sakit, saya mau ketemu sampai cipta harus minta surat izin pada pihak berwajib? Ini kan Gilbert alias gila berat. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, semakin mencekam terkait dengan kejadian di Sukabumi Cidahu, di mana siswa-siswi umat Kristen diserang atau diteror sekelompok umat yang beragama Islam. Nah teman-teman, saudara-saudara yang seiman dengan saya yaitu Kristen di NTT, mereka marah, geram, bahkan mengutuk aksi para kelompok umat Islam yang melakukan pengerusakan atau menginjak-injak simbol salib yang merupakan simbol yang paling sakral di dalam kekristenan. Oleh karena saudara, seperti apa videonya? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Ini aja videonya yang berikut ini. Merdeka! Sekali lagi merdeka! Sekalipun negara sudah merdeka, tapi suara minor masih terdengar rintian di pelosok-pelosok negeri bagi mereka yang tertipis. Mereka belum merdeka. Setuju? Negara sudah merdeka, tapi kaum minor belum merdeka. Sampai kapan ini harus merdeka? Suara kemerdekaan mesti dilantunkan di setiap tanggal 17 Agustus dengan proklamasi. Tapi tak bisa juga terus ada di setiap lorong-lorong kota. Kalau mereka belum merasakan apa itu kemerdekaan. Jadi pertanyaan, sampai kapankah kemerdekaan hak segala bangsa itu bisa tercapai? Apakah kami kaum minoritas tidak bisa berhak dan bahagia merdeka atas pilihan kami sendiri? Sampai-sampai kami beribadah juga harus diintimidasi. Jadi pertanyaan besar saya kepada pihak-pihak berwajib bahkan pemerintah, sejak kapan orang bertemu Tuhannya harus minta surat izin? Sejak kapan orang mau bertemu sampai ciptanya harus pakai surat izin? Masa saya sakit, saya mau ketemu sampai cipta harus minta surat izin pada pihak berwajib? Ini kan Gilbert alias gila berat. Sampai kapan bumi ini besar? Kami juga rasa sedih. Pihak Kementerian yang merupakan penegak hukum tertinggi, yang berwajib mengadili, tapi memberikan suatu garansi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Jadi dugaan kami, apakah mereka juga terlibat bagian daripada perusakan dan pengusiran jemaat-jemaat kami yang beribadah? Ataukah mereka juga bagian daripada mereka yang sudah melakukan kekerasan ini sehingga sampai mereka diberikan suatu hadis itu dewa garansi, satu penangguhan? Saya curiga jangan sampai saat mereka masuk di rutan, saat mereka masuk di putusan pidana, mereka dikasih asimilasi, mereka dikasih PDH gratis-gratis, karena ini Kemenkumham yang lindungi mereka. Setuju? Ini Kemenkumham yang punya hak sepenuhnya, tapi mereka melindungi penjahat. Apakah pihak-pihak ini mereka juga termasuk bagian di dalam tegakkan hukum secara adil? Kami orang kecil juga berhak berbahagia. Kami juga orang kecil, sekalipun kami kaum minoritas, tapi kami berhak bahagia di atas negeri kami sendiri. Kami punya pilihan, tidak perlu kami bertemu Tuhan, kami harus minta surat izin. Yang berikut,
Kami minta kepada pihak APH baik di Polda NTT tolong berkoordinasi kepada pihak Polri. Kira-kira hukuman apa yang pantas? Kita bergeser ke belakang jurisprudensi. Ibu Mailiana, dia mengeluh toa gaji, hanya mengeluh TV-nya rakyat 1,5 tahun. Apakah ini keadilan? Begitu banyak videonya dia dipidana berapa tahun? 2 tahun. Tapi pembakar gereja, pengrusak gereja, pengusir orang ibadah, begitu hanya dengan cap baterai 10.000. Ini ke negara. Ini ke hukum. Apakah kami tidak bisa berhak? Hukum saat ini dinyatakan seperti ini. UUD, ujung-ujung duit. KUHP, kalau ada uang habis perkara. Setuju? Kalau masih ada, hapus saja semboyan kita. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tidak apa tetap satu. Kita negara Indonesia ini, saya mau bilang Bapak Mama, kita satu rumah 6 kamar. Amannya itu kita masuk kamar sendiri dan lakukanlah pekerjaan kita masing-masing. Jangan ganggu kamar orang kalau mau damai. Karena itu kami menyatakan sikap dari DPD Green Jaya Nusa Tenggara Timur. Kami mengecam keras perbuatan yang telah dilakukan oleh oknum-oknum intoleran terhadap saudara-saudara kami yang melakukan ibadah retret. Kami minta Pak Presiden tolong bekerja sama dengan hakim-hakim yang menanganinya, lakukan putusan yang setimpal. Jangan Meliana, jangan Ahok, tetapi mereka juga mendapat hukum yang sama di negeri ini sesuai dengan undang-undang. Terima kasih, saya kembalikan kepada Terima kasih buat Bapak Polisi, Pak yang sudah menjaga kami. Kami datang di kantor DPR Provinsi ini karena kami tahu ini rumah kami, rumah masyarakat NTT. Kami datang untuk ketemu rekan kami di dalam sana, Bapak, Mama, Ibu, Dewa yang terhormat. Kami datang dengan kelelahan kami atas terkait terjadi yang di sebelum sana. Bagaimana simbol yang kami hormati, yang kami sayangi, diinjak. Apakah negara harus sekolah dengan oknum-oknum merusak kelas itu? Karena itu kami datang. Kami datang di sini untuk ketemu Bapak Mama yang telah mendalam. Dengar isi hati kami. Kami mau mengenal satu lagi, kalau bukan Bapak Mama di dalam. Kalian dipilih oleh kami. Ingat itu, kalian dipilih oleh kami. Kami mau sampaikan ke siapa lagi suara kami yang bisa menyampaikan suara kami ke pusat adalah Bapak dan Mama di dalam situ. Karena itu kami minta, seperti yang tadi teman-teman sampaikan, itulah suara hati kami. Bagaimana toleransi di NTT ini kita tunjukkan kepada provinsi lain di sana. Apakah ini harus terus maju? Suara Bapak Mama di dalam, suara emas untuk di pusat. Kami tidak bisa menyampaikan langsung di pusat. Jadi itu pertanyaannya satu saja. Negara kalah dengan oknum-oknum perusahaan toleransi yang beragama di Indonesia. Betul? Kami datang dengan damai, kami datang dengan tulus, kami datang dengan kasih sayang, menyampaikan apa yang terjadi kepada Bapak dan Mama dalam sana. Karena itu kami mohon untuk kami bisa bertemu, menyampaikan langsung ke
orang tua kami di dalam sana. Terima kasih. Salam. Kami minta sekali, selama kami meminta dengan baik, mohon disikapi juga dengan baik. Kami masih punya agenda-agenda yang lain yang masih harus kami selesaikan, terlepas daripada kami beraudiens dengan Bapak Ibu yang terhormat. Jadi kami minta dengan saat untuk segera dibukakan ruang bagi kami untuk melakukan audiens. Untuk testimoni, kami persilakan daripada Bapak Dalbo mewakili umat muslim yang ada di Nusa Tenggara Timur. Silakan Bapak Dalbo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera kita semua. Nama saya sudah panggilan Dalbo. Agama saya Muslim. Saya lahir di Jepang. Orang tua dari Jawa. Saya besar kecil di Kupang. Dan saya melaksanakan ibadah atau kegiatan Muslim lain. Tidak ada gangguan dari saudara kita yang beragama Nasrani. Apapun kegiatan itu sama sekali tidak ada. Dari saya atas nama dan mewakili keluarga besar Muslim, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian untuk saudara kami yang di Sukabumi. Baik, untuk Kupang jam peler. Harapan saya, kita tidak ingin bermusuhan, dan kami inginkan kami bersaudara, kita berangkul semua, jadi tidak ada serasa kecemburuan. Untuk itu dari saya ucapkan terima kasih untuk saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Oke, masih semangat. Baik, pada siang hari ini untuk menyikapi polemik insiden yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Cidahu, Jawa Barat. Oleh karena itu, hari ini kami meminta dengan tegas kepada perwakilan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menerima perwakilan daripada masa AC untuk kita lakukan audiens. Itu permintaan yang pertama. Permintaannya harus digarisbawahi, itu permintaan. Kalau kita minta tidak dikasih, baru kita paksa. Jadi kita masih dalam konteks soft untuk kita meminta kepada perwakilan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur membuka ruang kepada masa aksi untuk kita melakukan audiens terkait dengan insiden yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Karena kami melihat bahwa kejadian-kejadian seperti ini sudah sangat sering terjadi, bahkan terstruktur secara masif, terorganisir secara baik, hingga di tiap tahunnya selalu ada saja intimidasi, diskriminasi terhadap kaum minoritas yang ada di luar daripada Nusa Tenggara Timur, atau lebih tepatnya di Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu, di kesempatan siang hari ini kami menyuarakan suara dari timur untuk Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap sekali pemerintah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur membuka ruang kepada kami untuk melakukan audiens.
Cek. Saudara-saudaraku sekalian, warga Nusa Tenggara Timur, khususnya warga Kota Kupang, kita tahu bahwa kejadian di Sukabumi, Jawa Barat adalah bentuk dari diskriminasi, bentuk dari penistaan terhadap kaum minoritas, khususnya Kristen. Oleh karena itu, kita meminta secara tegas pernyataan sikap dari Pak DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk juga mewakili masyarakat Nusa Tenggara Timur bersuara kepada pemerintah pusat untuk tidak ada lagi diskriminasi, intimidasi terhadap kaum minoritas di Republik ini. Kita semua punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, punya kebebasan yang sama dalam beribadah. Tetapi kenyataannya di lapangan, kaum minoritas selalu saja disepelekan, selalu saja teraniaya, selalu saja terintimidasi di saat mereka menjalankan kegiatan-kegiatan kerohanian. Oleh karena itu, kami meminta sekali lagi perwakilan dari DPRD untuk ketemu dengan masyarakat dan membuka ruang kepada kami. Mungkin pembukaan ini saya sampaikan sebagai koordinator umum. Saya akan mempersilakan kepada perwakilan-perwakilan untuk yang pertama saya persilakan kepada Sri Kadhi IPF untuk membacakan pernyataan sikap daripada forum organisasi se-Nusa Tenggara Timur pada siang hari ini. Silakan Sri Kadhi. Tes dulu. Suara dari Timur untuk Indonesia. Selamat siang. Salam. Salam. Lebih kuat salam. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Nama. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya Sri Puspawati Tade, Sri Kadhi dari Ormas Ikatan Paguyuban Floti Rosa atau biasa disebut IPF. Saya berdiri di sini bukan menampilkan kehebatan saya. Saya berdiri di sini bukan untuk berbicara tentang iman seseorang. Saya berdiri di sini untuk satu tugas mulia, panggilan hati, dan saya ada di sini bersama bersuara untuk forum Ormas NTT Bersatu, untuk rasa toleransi yang mati, untuk rasa persaudaraan yang hilang akibat segelintir orang-orang, oknum-oknum yang merusak nilai-nilai Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika, serta merusak rasa sayang antar umat beragama. Dan saya berdiri di sini untuk menyatakan sikap dan rasa kecewa serta mengutuk keras perbuatan yang terjadi di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Kami yang bersatu bukan hanya ormas yang di dalamnya seperti IPF, Garuda, Garda Triple X, LTI, Brigade Meo, Grip Jaya, BEM Nusantara, K2S, YP Angkor. Tetapi kami bersatu dengan masyarakat berbagai kalangan, berbagai agama. Kami menyatakan sikap bahwa bangsa Indonesia gagal dalam hal memberikan hak kebebasan beribadah kepada umat minoritas. Bangsa Indonesia buta akan air mata dan luka yang terjadi kepada saudara kami yang ditindas serta tidak menyelesaikan PR yang berulang-ulang kali terjadi di dalam negeri kita tercinta. Kami menyatakan rasa sakit kami kepada oknum-oknum yang berada di Jawa Barat Sukabumi dengan kemajuan daerah yang begitu luar biasa, tetapi tidak memiliki hati nurani dan berpikiran mundur. Kami ingin saudara-saudara kami di sana juga bisa merasakan kenyamanan beribadah
seperti saudara-saudara mereka berada di Nusa Tenggara Timur. Dan kami ingin melihat hukum yang transparan kepada oknum-oknum yang sudah menjadi tersangka, hukum yang tidak bernilai rupiah, hukum yang mulia yang tidak dapat dibeli. Dan kami ingin pemimpin bangsa ini jangan kalah dengan intoleran yang terjadi kepada kami yang juga adalah anak-anak negeri. Kami NTT yang sering dipandang dengan sebelah mata, kami NTT yang dinilai miskin, kami NTT yang dianggap bodoh. Tetapi hari ini, dari sini, waktu ini dan saat ini, saya menyatakan bahwa kami Nusa Tenggara Timur, Nusa terindah toleransi. Kami memberikan rasa cinta dan rasa nyaman kepada mereka yang ingin beribadah, yang mengatakan diri bahwa mayoritas. Kami tidak mengganggu, kami tidak merusak, kami tidak menindas. Karena kami 6 agama yang berada di bumi Nusa Tenggara Timur menjunjung tinggi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan lebih di atas semuanya adalah kasih dari hati. Akhir kata dari saya, baik sote baik, Tanah Timur lebih baik. Shalom, sampai assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Terima kasih. Warga umat muslim yang ada di Kota Kupang. Baik, kepada rekan-rekan perwakilan daripada 7 organisasi yang ada di Nusa Tenggara Timur, kita persiapkan diri, kita sudah diterima di dalam. Untuk ruangan berapa orang kakak? 14 orang. Oke, berarti masing-masing 2 orang ataupun 3 orang. Mari silakan. Kita dari Garda Triple X. Saudara dan saudara semua hadirin, izinkanlah saya untuk memimpin diskusi kali ini dalam pertemuan yang bahagia di siang hari ini, karena saya diminta untuk datang bertemu Bapak Ibu sekalian untuk suatu diskusi yang materinya akan Bapak Ibu sampaikan. Marilah siang ini kita bersama-sama. Mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Johan Julius Hormata, anggota DPRD ST, dan saya dari fraksi Golkar, dan saya ditemani oleh berapa? 4 orang. Saya ditemani oleh 4 orang anggota saya. Mungkin satu persatu bisa perkenalkan diri aja. Saya perkenalkan. Oke. Pertama, dari samping kiri saya ada Bapak Agus Pria. Beliau ini anggota DPR Provinsi dan beliau dari dapil TPUB Lumajang. Nah, kemudian Bapak dari fraksi Gerindra. Kemudian ada Pak Vincent Pasang, ini beliau dari dapil Manggarai dari fraksi PDI Perjuangan. Kemudian Pak Anton Mahemba, beliau dari dapil Sumba dan dia dari Partai Golkar. Kemudian Pak Boni ini dari fraksi Gerindra dari Manggarai Raya.
Nah, saya kira ini perkenalan mungkin supaya kata orang tidak kenal sudah saya. Jadi saya minta barangkali yang mewakili teman-teman ini ada beberapa orang juga perkenalkan diri dulu. Mulai dari mana kira-kira? Silakan. Mulai dari ujung sini atau ujung sana? Silakan. Ini sudah Bapak Susio. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Komisi 1 di ruangan ini. Perkenalkan diri, saya Max Epsin Lae, Ketua Umum Organisasi Masyarakat Garuda Kupang Nusa Tenggara Timur, sekaligus Koordinator Umum Forum Organisasi Masyarakat se-Nusa Tenggara Timur. Jadi baik Bapak yang terhormat, di siang hari ini sebagaimana surat kami yang telah kami sampaikan untuk meminta audiens bersama perwakilan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur di siang hari ini, kami pertama-tama terima kasih sekali walaupun ada penyesalan sedikit dari kami yang menunggu Bapak Ibu menyelesaikan rapat dan juga makan siang. Yang kedua, terkait dengan insiden yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, inilah yang menjadi dasar kami untuk dapat bertemu dengan Bapak-Bapak sekalian di tempat ini di siang hari ini. Karena kami melihat bahwa kejadian-kejadian seperti ini adalah kejadian yang sudah terstruktur secara masif, secara aktif di Indonesia bagian Barat, khususnya itu. Karena diskriminasi, intimidasi selalu saja dialami oleh kaum minoritas, khususnya Kristen di daerah Indonesia bagian Barat. Contoh kecil yang kita sudah lihat bersama yaitu Sukabumi, di mana di situ terjadi penistaan terhadap Kristen, agama Kristen, pengerusakan simbol-simbol keagamaan daripada Kristen, kekerasan fisik kepada anak-anak di bawah. Ini yang menjadi prihatin kita semua yang ada di Nusa Tenggara Timur. Makanya kami bersepakat untuk menyuarakan ini dari Nusa Tenggara Timur dengan tema Suara dari Indonesia. Jadi kami bersuara bukan untuk hanya masyarakat Nusa Tenggara Timur, tapi lebih kepada kaum yang dianggap minoritas di Republik ini. Karena tidak dipungkiri bahwa kaum minoritas selalu disepelekan di Republik ini. Bahkan untuk beribadah saja, kaum minoritas selalu dibatasi. Ini menjadi catatan buruk di Republik ini. Oleh karena itu, kehadiran kami ke sini meminta kepada bapak-bapak terhormat ini untuk bantu menyuarakan suara rakyat bapak yang ada di tempat ini kepada pemerintah pusat. Karena tidak bisa dipungkiri, banyak orang yang mencari selamat kalau dalam hal seperti ini. Banyak orang yang mencari selamat, khususnya anggota-anggota politik. Mereka pasti akan diam. Karena ini menyangkut reputasi, juga menyangkut suara-suara nantinya di ke depan ini. Tapi kami optimis Bapak berlima ini mampu membawahi suara kami. Kami berharap itu. Yang berikut, per hari ini, ya, statement yang dikeluarkan Kemenham ini perlu kita garis bawahi, di mana secara gamblang dan terbuka di media sosial, di publik, Kemenham yang katanya membidangi semua hak asasi manusia telah melanggar hak asasi manusia itu sendiri dengan memberikan jaminan penangguhan
kepada 7 tersangka yang sementara diproses oleh Polda Jawa Barat. Menurut kami, ini adalah bentuk buka ruang atau investasi yang diberikan oleh negara untuk kaum mayoritas bisa menindas kaum minoritas. Dengan jaminan bila mana terjadi proses hukum, negara akan menjamin mereka sebagai jaminan untuk ditangguhkan setiap proses hukum yang mereka alami. Ini investasi buruk. Ini bom waktu yang disiapkan oleh negara untuk terjadinya perpecahan antar umat beragama yang ada di Republik ini. Karena apa? Nantinya setiap umat yang mengklaim diri mayoritas di setiap daerah akan dengan semena-mena menindas kaum minoritas yang ada di daerah itu. Tetapi kami berharap, kami menjamin Nusa Tenggara Timur tidak akan seperti itu. Nusa Tenggara Timur tetap menjadi garda contoh bagi negara Republik bahwa toleransi tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur. Kami menjamin itu. Jadi kami bersuara bukan untuk balas dendam, tidak. Tetapi kami prihatin, kami sedih dengan Republik ini. Kami sedih dengan negara ini. Jaminan untuk beribadah, negara tidak berikan ruang itu. Lewat penyampaian HAM yang kita dengar bersama secara terbuka, secara gamblang, itu sudah jelas bahwa negara kalah dengan intoleran yang ada di Republik ini. Kami berharap sekali Bapak-bapak membawakan suara kami sampai kepada DPR pusat, DPR RI, ataupun telinga Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia dan juga Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mungkin dari saya sekian, karena saya kumpul peluru juga untuk menyampaikan di tempat lain. Saya persilakan kepada perwakilan lain, silakan bagi dari IPR ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, perkenalkan, saya Joy Satipun selaku Ketua Ikatan Paguyuban Roti Rosa Provinsi Nusa Tenggara Timur. IPF tergabung dalam forum atau Ormas NTT Bersatu dengan tema Suara dari Timur untuk Indonesia. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini, saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak-bapak selaku perwakilan DPR Provinsi yang sudah menerima kami. Ini merupakan satu kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Kami bisa dibuka ruang untuk beraudiens dengan Bapak-bapak. Teman-teman media ada di sini, seperti tadi sudah disampaikan oleh teman kami, Bapak Max. Kami minta teman-teman media dan Bapak-bapak setelah ini ada satu jaminan sehingga ruang siang hari ini tidak sia-sia. Dalam artian bahwa apa yang kami sampaikan setelah ini, Bapak-bapak selaku perwakilan dari NTT bersama kami bersuara di media, biarkan suara ini menembus sampai ke telinga Bapak Prabowo. Apalagi ada perwakilan dari fraksi Gerindra. Kami sangat mengharapkan, kami yakin bahwa suara kami saja tidak akan sampai di sana. Dengan adanya Bapak-bapak, kami yakin suara kami pasti akan didengar. Bicarakan bahwa NTT daerah toleransi, kami tidak, hari ini sudah disampaikan, hari ini kami tidak membahas. Kalau kami mau membahas sangat terlalu bisa. Tapi iman kami tidak diajarkan seperti itu. Harapan saya selaku Ketua IPR, setelah dari audiens ini, Bapak-bapak yang menerima kami hari ini bersuara lewat media, bersuara atas nama masyarakat NTT. Itu permohonan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dewi Terus orang Wakil Ketua Komisi 1. Nama saya Andi Pau, Ketua Ormas Akademi FTT Komisi 1.
Dito. Dari Ormas 3 de Mayo, PP. Ketua Parlemen TTL. Ya, silakan Pak Andi. Saya simpel saja. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Med, Bapak Joy, hanya di sini saya minta penekanan sama satu lagi untuk mencekam apa yang dilakukan oleh Kemenhan. Gitu toh. Ya, karena itu saya minta untuk perwakilan Komisi 1 apalagi fraksi Gerindra yang bisa menyampaikan langsung lagi minta kami bagaimana toleransi dilindungi oleh negara menjadi jaminan, sedangkan anak-anak yang ikut sekolah pelajar tidak berpikir. Jadi saya minta tekankan saja, tolong apa yang kami suarakan itu Bapak 5 orang bisa menyemoga. Dan tadi Pak Dew sampaikan jaminannya apa Bapak, dan kira-kira tanggapan atau respon dari pusat bagaimanapun kami bisa tahu. Itu saja Bapak, terima kasih. Baik, selamat pagi. Siang. Ini bukan saya yang salah waktu. Oke, kenalkan dulu, nama saya Eben Pungse. Saya Biro Hukum Ormas Wijaya, Nusa Tenggara Timur. Kali ini kami Ormas Wijaya juga tergabung dalam himpunan Ormas Pencari Keadilan Kota Kupang yang hari ini hadir di sini. Saya mau sampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat, bapak-bapak DPR 5 orang. Ini merupakan masalah serius dan perlu ada atensi khusus, baik itu DPRD Nusa Tenggara Timur maupun DPR RI, sehingga ada efek jerah ketika peristiwa ini akan terjadi kemudian hari, seperti yang Korum katakan bahwa ini bom waktu yang sudah dipersiapkan dan kapan saja bisa meledak untuk mengacaukan negara ini. Yang kedua, kami dari gereja juga meminta kepada unit PPA, tolong tangani dulu ini anak-anak ini. Mereka generasi bangsa masa depan dan mereka perlu perlindungan khusus. Maka wajib mereka dilindungi sehingga mental mereka, fisik mereka tidak terganggu. Yang berikut, kami dari gereja juga meminta kepada semua masyarakat, bahkan juga media, tolong terus sampaikan suara perdamaian, yang tidak ada perpecahan. Ini hal yang terjadi di Sukabumi ini, sekian dari sekian ribu peristiwa yang mungkin tidak terlihat. Kita lihat di video-video banyak terjadi pengubahan ibadah di mana-mana, bahkan tahun lalu saja sampai viral. Tapi itu yang namanya kaum minoritas hanya mampu dihargai dengan metrai enak 10.000. Ketika sudah dicap, bahwa selesai. Apakah harga diri kaum minoritas dihargai dengan hanya cukup metrai 10.000? Itulah yang namanya kemerdekaan. Saya mohon bisa dipertimbangkan ini. Yang berikut, kita jurisprudensi dulu peristiwa ke belakang. Ini menjadi acuan kita ke depan. Peristiwa ini pernah terjadi pada kaum Minang. Ibu Meliana hanya mengeluh tuan saja, dipidana 1,6 bulan. Bagaimana tindakan Kemenkumham yang merupakan penegak hukum ketika melindungi bobrok kaum intoleran seperti brengsek ini? Apakah ini yang namanya hukum? Saya yakin
Kemenkumham yang lindungi, maka masuk dewan mereka di rutan atau di LP. Saya yakin mereka akan dikasih BDD, bebas dari hukum, atau bebas bersalah, atau asimilasi dari asal tertentu. Karena ini sudah dilindungi dari awal. Ini sudah pasti. Karena itu kami minta pengawalan dari DPR untuk mengawal kasus ini dan meminta DPR ini atensi dengan kasus ini, sehingga kami juga bisa bebas beribadah. Saya pikir kalau bisa sampaikan kepada mereka, kalau mau tahu Indonesia, kalau mau kenal Indonesia, datang saja ke NTT. Karena ini rumah besar. Kami tidak perlu tahu siapa dari mana, tetapi kami tahu, lu ada di bumi ini. Kami berikan perlindungan karena lu saudara kami. Kami hargai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetap satu jua. Kami juga sampaikan kepada pihak penegak hukum, Pak Presiden, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi wakil presiden, tolong sampaikan bahwa kalau masih ada intimidasi begini, tolong hapus KUHP, karena KUHP sekarang kalau ada uang harus tertahan. UUD sekarang ujung penuh, maka semuanya selesai. Sehingga ada salah satu filsuf berkata, jika uang berbudi di dalam berdiri, jiwa berlompat ke surga, semua bisa teratasi. Terima kasih, tolong atas. Baik, saya meluruskan saja ya. Jadi tadi ada saya meluruskan saja, bukan Kemenkumham ya. Jadi Kementerian HAM. Ya, bukan Kementerian Hukum dan HAM, bukan ya. Ya, jadi ini kita meluruskan saja supaya jangan sampai nanti ini. Jadi Kementerian HAM, Hak Asasi Manusia. Jadi itu saja yang ingin saya luruskan supaya jangan ini ada asal. Terima kasih, Bang. Iya. Boleh. Ini wakil ini. Nah teman-teman, aksi kelompok umat yang beragama Islam atau sekelompok para intoleran terhadap retreat anak-anak siswa-siswi umat Kristiani di Sukabumi Cidahu menuai kencaman dan kontroversi, bahkan memicu kemarahan umat Kristiani dari NTT terkait dengan kejadian tersebut. Ya, saudara-saudara kita yang dari NTT turun di lapangan untuk meminta pemerintah supaya menindak secara tegas para intoleran. Ya, nah teman-teman, mereka melakukan aksi demonstrasi. Mereka datang ke kantor pemerintah setempat di NTT supaya peristiwa yang dilakukan oleh sekelompok umat yang beragama Islam di Cidahu itu sangat menyakiti hati umat Kristiani di seluruh Indonesia, di mana mereka merusak, menginjak-injak simbol salib umat kekristenan. Dan yang lebih menyedihkannya, saudara, masa ketika kita berdoa di rumah kita masing-masing harus ada izin. Inikah kocak, teman-teman? Ini alasan-alasan mereka terhadap umat kekristenan untuk melakukan intimidasi dan persekusi terhadap ibadah umat Kristiani. Ini sangat tidak masuk akal dan logika, saudara. Mereka juga berdoa di rumah mereka. Mereka menyembah Tuhan mereka di rumah mereka. Bahkan kalau mereka ada acara, mereka menutup jalan, memakai jalan, dan mengganggu berjalannya lalu lintas. Tapi tidak apa-apa kalau mereka yang menggunakan itu. Bahkan ada orang-orang tertentu mereka sholat di tengah-tengah jalan raya, saudara. Bayangkan itu, mereka bebas beribadah dan lain sebagainya. Mengapa ketika orang Kristen beribadah di rumahnya, beribadah di vilanya, harus ada izin, harus ada persetujuan dari lingkungan setempat? Ini kan kocak, teman-teman. Ini ketidakadilan di bangsa ini. Ya, itulah yang teman-teman dari NTT serukan. Sejak kapankah ada perintah ketika berdoa di rumah harus ada izin? Sejak kapankah ada perintah, ada izin ketika menyembah Tuhan yang harus ada persetujuan dari lingkungan setempat? Ini kan kocak. Ini kan intimidasi yang mereka lakukan terhadap iman kekristenan. Ya, entah kenapa mereka terganggu ketika orang-orang Kristen beribadah. Tetapi ketika mereka berkuar-kuar dan memakai toa terlalu besar 5 kali sehari,
Dan bahkan ada sampai jam 12 sampai jam 1 pagi mereka berteriak-teriak memakai toak. Ya, kita tidak permasalahkan, kita tidak meminta izin dan lain sebagainya. Kalau kita telusuri, ya, rumah ibadah mereka itu banyak yang tidak ada IMB-nya. Banyak. Kalau kita mau fair, dari beberapa video yang saya buat, saya tantang MUI ya untuk turun di lapangan melakukan pengecekan terhadap IMB masjid dan musola. Kalau tidak, silakan dibubarkan, dihancurkan, ya, seperti yang dilakukan kepada umat Kristen. Biar adil, ya. Underscore Dempar Haryatja berkomentar, mantap saudaraku dari Indonesia Timur. Indonesia sudah merdeka, tapi kita yang minoritas tidak merdeka. Nah, betul. Kita yang minoritas di bangsa ini masih belum merdeka secara keyakinan. Masih diganggu, dieksekusi, dan dipersekusi oleh orang-orang yang memegang kunci surga, yang menganggap agamanya paling benar, paling baik. Ya, jadi saya setuju dengan komentar saudara kita ini, bahwa kita yang minoritas belum sepenuhnya merdeka di dalam memilih keyakinan dan beribadah kepada Tuhan yang kita sembah. Yang melanjutkan, mari kita umat Kristen yang ada di Indonesia Barat dan Timur, kita bersatu. Saya setuju, ayo kita bersatu. Ya, kalau kita tidak bisa beribadah dengan tenang di negara ini, kita pilih saja presiden dan negara kita sendiri. Saya lihat presiden dan Kapolri menonton saja, ya, tidak ada tindakan sedikit pun. Ya, saya melihat belum ada komentar dari Pak Presiden dan Kapolri terkait dengan intimidasi yang dirasakan oleh umat Kristiani. Padahal Kapolri adalah orang Kristen, tetapi anehnya dia tidak pernah buka suara, dia tidak pernah turun di lapangan. Ya, harusnya polisi-polisi yang ada di video di Cidahu itu dipecat saja. Ya, tapi saya kurang tahu kenapa Pak Kapolri ini tidak buka suara, atau takut dengan turunnya jabatan, atau karena sudah nyaman. Ya, biasanya orang yang sudah nyaman maka dia akan diam dan membisu. Underscore diskusi viral berkomentar, negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 menjamin kebebasan beragama dan melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Namun dalam praktiknya tantangan seperti ini, intoleransi dan konflik antar kelompok agama memang masih ada dan perlu penanganan secara serius. Ya, saya setuju. Ya, kita adalah negara yang berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana di pasal 29 konstitusi menjamin kemerdekaan tiap-tiap orang yang memeluk agama dan kepercayaannya itu. Jadi kita bebas memilih agama dan keyakinan orang lain. Kita bebas beribadah, ya, tanpa ada gangguan dari orang lain. Kita dijamin oleh konstitusi, ya, kita dijamin oleh konstitusi. Nah, kemudian ada sekolah Overland itu berkomentar, ini sudah terviral di seluruh dunia, betul-betul sangat memalukan. Mereka yang biadab, sadis, keji, dan kencang harus dihukum seberat-beratnya tanpa ada ampun bagi mereka semua, ya, tanpa ada terkecuali, ungkapnya. Ada sekolah jasa 571, kalau pemerintah tidak menanggapi dengan baik masalah seperti ini, daerah yang melakukan intoleransi bakal datang bencana seperti tsunami di Aceh. Ingatlah, jika tidak ada keadilan maka Yang Maha Kuasa akan turun tangan memberikan keadilan. Kemudian underscore Eslina Simamora 6254 yang berkomentar, mantap. Pembela kemerdekaan berdasarkan Pancasila. Nah, ini ya memuji aksi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita umat Kristiani di NTT, ya, karena NKRI ini bukan negara Islam. Ya, saya setuju. Negara ini bukan negara Islam atau Muslim. Ya, Tuhan memberkati banyak, khusus dari Timur dan NTT. Tuhan Yesus mendengar seruan kami umatmu yang tertindas, yang seharusnya Kristen yang menikmati kedamaian dan kebahagiaan. Dan teman-teman, itulah dia beberapa komentar yang saya bacakan terkait dengan
aksi demonstrasi yang dilakukan oleh saudara kita umat Kristiani di NTT. Mereka menyerukan keadilan bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki undang-undang dasar dan negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk, bahkan menjamin kemerdekaan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tapi pada faktanya tidak seperti yang dituangkan di dalam undang-undang dasar. Itulah sebabnya teman-teman dan saudara kita dari NTT dan menyerukan, dan kita semua di seluruh penjuru Nusantara ini, kita terus bersuara dan menyerukan keadilan terkait dengan persekusi rumah ibadah dan ibadah, dan terkait dengan Cidahu yang sangat mencekam sekali, yang dimana pelaku hanya beberapa orang, tetapi kalau kita lihat video banyak orang yang melakukan persekusi pada tanggal 27 bulan Juni lalu. Dan dampak daripada aksi mereka yang menjadi korban adalah anak-anak di bawah umur, saudara. Mereka trauma dan terganggu psikologis mereka terkait dengan peristiwa ini. Karena pemerintah bangsa ini tidak tutup mata dan tidak tutup telinga terkait dengan kasus ini, kiranya terus dikawal kasus ini sampai pada akar-akarnya. Dan demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.